Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalan 3-in-1-nya Kim Macan, vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk berbagi informasi kepada kalian untuk membuka tabir misteri mengenai ciri-ciri rumah atau tempat usaha yang mengalami gangguan atau dikirim santet guna-guna. Ngoten ya Ki ya. Nanti di sini Kim Macan akan berbagi informasi agar kenapa? Agar kitanya juga mempunyai kewaspadaan dengan mengetahui ciri-ciri yang terjadi dan kita bisa merasakan wah kayaknya ada yang nggak beres. Nah ini kita bisa langsung waspada, semoga tidak terjadi hal yang buruk. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Nggak ya Ki ya. Kim Macan apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Insya Allah sehat. Walaupun di luar sana banyak penyerangan akibat parfum sang jagat dan dukun-dukun di luar sana. Betul sekali. Nah, tapi tidak apa-apa. Waduh. Nikmatin semuanya. Nikmatin. Karena ilmunya Kim Macan kan ilmu Tuhan, bukan ilmu putih atau ilmu hitam. Waduh, bantu doakan terus Kim Macan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan selalu power, ngono ya. Energi dari Tuhan agar bisa membantu kalian semua dan menghalau ataupun menangkis serangan-serangan dari para mbah dukun yang tidak menyukai Kim Macan. Halo ya Ki ya. Waduh, Mas Jawir sehat. Mas Jawir pangestu. Keling pacarnya di sebelah. Alhamdulillah juga ya. Walah, baiklah. Mas Jawir nggak mau banyak ngomong, kasihan. Oh, bilang juga kru-kru yang lainnya. Oh, langgih niku. Untuk kru yang lain pripun? Mana suaranya? Matur nembah nuwun, ini semua pun juga berkat dari penontonnya Pintu Misteri, para subscriber yang tak bosan-bosan terus mendoakan Pintu Misteri agar Pintu Misteri diberikan kejayaan, agar Pintu Misteri selalu solid dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Amin. Gitu ya Ki ya. Matur nembah nuwun untuk kakak-kakak semuanya yang sudah mengiringi Pintu Misteri, meluangkan waktunya, memberikan doa-doanya untuk kami semuanya. Tak lepas pun, tak bosan pun, Mas Jawir Kim Macan pun juga mendoakan kakak-kakak semuanya yang mendukung Pintu Misteri. Gitu ya Ki. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Diberikan ketenangan hati dan pikiran. Diberikan selalu kesehatan. Diberikan panjang umur. Amin. Kemudahan untuk solusi-solusi apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan. Untuk saudaranya Mas Jawir dan Kim Macan yang berada di beberapa tempat, matur nembah nuwun, saudara tak terlihat, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalani untuk proses naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Gitu ya Kim Macan ya. Waduh Kim Macan, kayaknya ada yang kurang deh. Parfum sang jagat. Betul sekali. Mari kita pakai dulu parfum sang jagat. Semoga energinya Mas Jawir ini terus terjaga dengan parfum sang jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau setiap hari menggunakan parfum sang jagat kemudian tidak memakai, kayaknya itu energi badan itu rasanya something wrong. Tidak memakai parfum sang jagat, seperti kita tidak melakukan sholat kayak masalah kecewaan. Kurang, betul sekali. Bahkan kalau sampai seandainya meninggalkan, mohon maaf, tiba-tiba gelang tricakranya kok hilang atau terjatuh, itu kayaknya ada yang kurang lengkap
gitu ya Ki ya. Jadi parfum sanjagat ini bisa dibawa ibadah juga ya. Boleh. Jadi bisa disemprotkan di Sajadah. sajadah dan juga di tasbih. Tasbih. Untuk agama-agama lain pun bisa. Karena Bisa. di sini tidak mengandung alkohol. Betul sekali. Jadi non alkohol untuk muslim bisa dibawa dalam sembahyang, sholat dan ibadah. Betul. Gitu ya Ki Ya. ya. Baik, untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi semuanya sudah tahu atau belum? Nah, kalau belum tahu, ini garis besarnya parfum sang jagat ini dipakai untuk pribadi, Rek. Untuk personal. Betul. Manfaatnya pun juga ada di kertas. Nanti kalau kalian order mungkin bisa ditampilkan di layar video ya Mas. Karena terlalu Kita- banyak manfaatnya. Oke. Jadi garis besarnya saja. garis besarnya saja yang dimana ini dipakai untuk pribadi, Ya. untuk menjaga energi tubuh Ya. yang bagus, bisa menjadi lebih terpancar untuk auranya. Ya. Kemudian apabila kita sedang dalam problem untuk gangguan astral, insya Allah media parfum sang jagat ini bisa membentengi, Betul. menetralisir pun juga, Ya. mengusir yang berada di dalam yang negatif. Ya. Nah, makanya jangan heran kalau seandainya terjadi bentrok energi, parfum sang jagat belum datang, kalian udah huek-huek, Iya. mual, ngono ya Ki ya, pusing, waduh, linu-linu, wah tiba-tiba muncul. Parfum sang jagat sudah datang, reaksinya semakin kencang. Betul. Tiba-tiba ulu hati terasa sakit. Jangan menyerah, terus langsung dipakai. Kalian doakan dulu niat hajatnya itu apa, bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta. Waduh, untuk kesembuhan jadrit. Nah, insya Allah nanti akan ada kebaikan. Betul. Ngoten ya Ki Ya. ya. Dan untuk minyak kasturi ini untuk tempat apa saja Mas Jawir? Tempat usaha, rumah, properti yang mau kalian jual, kendaraan, barang-barang yang mau kalian jual, kalau bisa menggunakan minyak kasturi, ya dioleskan minyak kasturi. Intinya doa dan niatnya untuk apa. Tetapi bagi kalian yang jika jualan makanan, ojo mbok olesin mampu wangi nanti. Oke ya. Caranya ini kemarin Mas Jawi dikasih tahu sama Ki Macam. Jika kalian yang jualan makanan, jangan di makanannya. Takutnya kalau nanti makanan kayak jajan-jajan bau wangi, itu kan aneh jadinya. Ya, jadi kayak kalian itu yang masak kenduri gitu, kayak gendorenan ya. Semua yang jajan-jajanan kalian itu kalian taruh di meja, jeret. Kumpulin semuanya jadi satu. Setelah dikumpulin jadi satu, kemudian kalian doakan dulu minyak kasturinya, niatkan seperti apa, bermohon pada Tuhan semoga dagangan jualan kue-kue kalian laris manis Tanjung Kempol. Nah, setelah itu dibuka, diolesin dikit di mejanya saja. Ngoten Ki ya? Di mejanya saja, setelah dioleskan baru kalian doakan. Betul. Didoakan, panjang lebar di situ silahkan. Tujuannya kan apa? Semoga dagangan kalian itu laris. Orang yang membeli makanan atau jajanan yang kalian jual itu diberikan kesehatan. Orang mencret-mencret. Betul kayak gitu. Ngono ya, Rek ya. Setelah itu baru kalian dagangkan atau titipkan ke warung-warung. Iya. Ngoten Ki? Betul. Baik. Kemudian ada tambahan lagi mboten Ki? Iya. Parfum sanjagat dan minyak kasturi tidak semua orang bisa membelinya. Akan ada seleksi alam untuk yang bisa mengorder dan tidak bisa mengorder. Ya, yang bisa mengorder ya pergunakan dengan baik. Jangan keluar dari jalur. Betul. Yang belum bisa mengorder itu alasannya kamu sedang menjalani karma dan takdir yang harus kalian jalani. Terus parfum sanjagat dari minyak kasturi ini saya tidak bisa buat banyak. Sehari cuma 15 botol saja. Jadi harap maklum. Jadi untuk para yang order pesan masih Dalam antrian. Ya, sabar. Ya, udah. Nunggu urutan. Urutan. Ya. Kemudian ordernya di mana Mas Jawir? Silakan untuk order bisa menghubungi admin 2 dan juga admin 1. Untuk transaksi bisa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Ya. Ngaten iki Macan. Baik, Ki Macan, monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri,
tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela waktu istirahat kalian, masih menyempatkan diri untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan, saya tidak akan pernah capek-capek untuk mendoakan para subscriber di luar sana, orang-orang baik di luar sana. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin ya Allah. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Diperbaiki sifat dan karakternya yang sebelumnya buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dan semoga para saudara-saudaraku di luar sana dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkanlah segala urusannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana, semoga Tuhan mendengarkan hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya selama ini yang belum terkabul. Amin. Secepatnya terkabul ya Allah. Amin ya Allah. Dan juga Tuhan menuntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Memperbaiki lagi usahanya yang dulunya sepi menjadi ramai. Amin. Dan juga mengangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayangin. Amin, dan ya Allah. membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya bisa diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Baik, untuk hasil Rogo Sukmo ini sebenarnya Rogo Sukmo 2 bulan yang lalu, bukan 2 bulan, 2 minggu yang lalu. Oh yeah. Ya, 2 minggu yang lalu dan sekarang saya up karena prosesnya sudah berjalan. Oh, Ya, alhamdulillah. prosesnya sudah berjalan. J. Jadi ini salah satu ya subscriber, Oke. tapi dia tidak tahu zodiaknya. Oh, Tapi dia di lokasi Jogja. oh di Jogja. Ya, ini zodiaknya tidak tahu, Tidak tapi tahu, tidak ya. tahu kenapa energi Tuhan itu mengantarkan saya berkali-kali ke sana sampai saya menerawang itu 2 hari berturut-turut ke sana Oh, untuk memastikan. memastikan. Jadi ini seorang kakek-kakek, seorang kakek-kakek di Jogja, ya. Dia sering sekali nonton Pintu Misteri. Oh, Dia di Jogja tinggal berdua sama istrinya. Anaknya 2 laki-laki sudah merantau di Surabaya. Oh, Jadi dia tinggal di Jogja sendirian. berdua dengan istri. Di rumah yang lamanya dia ya. Dia sudah like tapi tidak komen karena tidak tahu cara itunya. Dia tahunya cuman buka YouTube, nonton Pintu Misteri sampai ketiduran kalau pulang kerja. Jadi kerja apa nih, Kiki? hari pertama saya menerawang ke sana, dia sedang ngebecak. Oh, J. Ya. Aduh, jangan kasih. Dia seorang becak, umurnya 68. Ya Allah, sampun sepuh. Udah sepuh. Tapi masih kuat Ya. Di hari pertama saya diutus oleh Tuhan untuk datang ke sana, Rogo Sukmo sana. Apa yang dilakukan? Hujan deras jam 2 malam. Dia menutup apanya ya? Becaknya itu dengan plastik. Plastik leres. Ya, betul, dengan plastik. Oke. Apa yang dilakukan? Para teman-temannya di luar sana tidur. Dia zikir. Masya Allah. Zikir berkali-kali. Istrinya jual Fremos tuh loh. Kopi Ya, keliling. Ya. Kopi keliling. saset. Ya. Kopi keliling di kayak tamannya tamannya di itulah, Jogja. seperti itu. Alun-alun. Ya, betul, alun-alun. Jadi saya datang sana, saya duduk lama. Apa yang dizikirkan dia? Apa yang didoakan dia? Saya duduk lama dan didoain taunya apa? Terakhir, ya Tuhan ya Allah, kuatkan tubuh saya untuk mencari rezeki dan bisa membahagiakan anak-anak saya. Saya cek lagi anak-anaknya. Dia nggak ada di rumah. Saya cek lagi, ternyata udah menikah. Tapi anak-anaknya juga tidak seperti anak-anak orang lain yang beruntung di sana. Yang banyak. Ya, betul. Anak-anaknya Yang dilimpahkan materi Ya. gitu. Anak-anaknya menikah, tapi mungkin perekonomian kurang bagus ya. Maaf ya, dia memulung
Suami istri memulung yang si anaknya. Anaknya. Yang satunya lagi buruh bangunan, tapi dia sudah setiap hari dia menikah juga. Seperti seperti itu ya. Dan akhirnya oke, saya sudah tahu jalur ceritanya. Besoknya saya ke sana lagi dan tahu dia sambil itu sambil apa namanya? Gayung ya. Jauhnya perjalanan muter-muter Jogja, apa yang dibayar? 5.000. Itu 5.000 sudah berharga sekali buat dia. Buat beli apa? Beras. Tuh. Ya Tuhan, aku pikir, ya Tuhan, akhirnya saya iring satu pariwisata, apa namanya ya? Yang orang berkunjung itu namanya? Bukan wisatawan. Turis. Ya, orang biasa. Itu kebetulan dari Jakarta. Saya bisikan, kamu bantu bapak itu, kamu ke keraton, kamu kasih uang ya, kamu bersedekah. Saya sempat bilang dengan orang itu, dan orang itu sepertinya mendengar. Itu suami istri yang lagi liburan. Itu berangkat 25.000 ke keraton. Ya, akhirnya 25.000 ke keraton. Diantarlah ke keraton, dibayar 125.000. Senangnya minta ampun. Setelah itu saya berhasil ya, dan akhirnya dia pulang dan menjemput istrinya di alun-alun itu. Menjemputnya istri dan alun-alun itu. Apa yang dibeli dia? Beras yang 5 kilo sama Indomie Pop. Kok bisa punya handphone? Saya selidikin lagi. Handphone itu handphone ketinggalan dari si pelanggan, penumpang, dan ditelepon, diangkatlah. Oh iya, ini saya kurang ngerti bahasa Jawanya. Pokoknya intinya ini handphonenya silakan ambil lagi. Tahu penumpang itu mengatakan ambil aja buat bapak. Dan itulah dia kenapa taunya pintu misteri dari handphone itu. Handphone itu pun handphone pemberian dari tamunya kan. Handphone itu ketinggalan di beca. Dan wifi-nya dari tetangga. Bayangin. Ya ampun, terus rumahnya itu udah rumah Jawa tua ya. Rumahnya Jawa tua. Jadi dia ngumpulin 1.000, 2.000, dia masih menabung. Kalau udah kumpul tabungannya dikirim ke anaknya. Masya Allah. Jadi hujan-hujanan, jangan sedot-sedot juga. Jadi auranya kena saya, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Gue rasa melo-melo, aku yang kakeling. Wah, bener. Jadi, oke. Saya punya kenalan spiritual yang ada di Jogja, keraton. Dengan jabatan yang sangat tinggi. Saya kalau gosok mau ke sana untuk memberikan pesan kepada beliau, ya. Bantu saya untuk mengangkat derajat bapak ini, sang beca yang ada di Borobudur. Borobudur apa? Malioboro ya. Sebentar, saya tidak bisa menahan ya. Yang ada di Malioboro itu ya. Ciri-cirinya seperti apa Ki Macan? Dia bilang seperti itu. Ciri-cirinya seperti apa? Bapaknya seperti apa? Terus standby-nya di mana? Oh, saya kasih tahu. Ciri-cirinya seperti ini. Dan bapak itu biasanya di jam-jam seperti ini dia menunggu orang sebelah sini. Tolong bantu saya melalui kamu untuk angkat derajatnya. Caranya seperti apa Ki Macan? Kamu buatkan rumah yang layak untuk dia. Ya, buatkan rumah yang layak untuk dia, dan juga di rumahnya itu buatkan toko sembako yang bisa membuat kehidupannya lebih baik lagi. Betul. Itu saja. Ya, itu saja. Itu pesan saya, dan dia suruh istirahat di rumah. Dan kalau bisa anak-anaknya suruh kumpulin sini semuanya. Cari tempat pekerjaan buat mereka. Cari pekerjaan layak buat mereka. Dan tahu apa? Setelah saya datang sana dan ternyata orang yang saya kasih tanggung jawab itu, misi itu dikabulkan. Dan saya lihat rumah yang dulunya reot sekarang dibuat budak beton. Dan bagian depannya itu seperti teras ya Mas Jawir ya, dibuat tempat sembako. Dan anak-anaknya kumpul di situ dan cucunya juga pun kumpul di situ. Saya lihat mukanya betapa bahagianya.
ngumpul bareng dengan anak-anak yang disayanginya, dengan cucu disayangannya, baru kali itu saya melihat sosok ayah yang tersenyum dan ibu yang tersenyum. Walaupun dia cuma makan nasi sama tempe dan sambal, saya lihat kebahagiaan mereka. Jadi itu misi yang saya dapat dari Jogja itu dia. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan saya yakin suatu saat bapak itu dan istrinya itu walaupun sudah meninggal nanti, dia akan bahagia dan tersenyum. Jadi saya berterima kasih juga untuk para saudara saya yang ada di Jogja di bagian keraton. Terima kasih sekali. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Mungkin Tuhan yang akan membalas. Ya. Ya Allah. Kita ngopi rumian monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih banyak Ki Macan. Ya, saya sampun deh. Aduh, ini cerita sebuah Rogo Sukmo yang sangat menyentuh. Semoga banyak pembelajaran. Bukan hanya cerita sedihnya, tetapi bagaimana kekuatan. Kekuatan dari doa zikir yang dilakukan oleh si bapak tersebut sehingga bisa membantu semesta dan orang-orang yang baik, karena masih banyak orang baik yang bisa membantu kita, ya. Ki Macan cerita Rogo Sukmo yang sangat menyentuh sekali, membuat episode termehe-mehe. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Waduh, dengan apa yang menjadi cerita Rogo Sukmo ini, setidaknya kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur gitu ya Raya, dan tidak lepas. Jangan sampai kita itu melupakan Tuhan. Zikir wiridnya itu jangan sampai lepas, berdoanya jangan sampai lepas. Baik Ki Macan, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk berbagi informasi mengenai ciri-ciri rumah atau usaha yang mengalami gangguan astral dikirim santet atau guna-guna. Bagi penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, silahkan SOP-nya like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share. Ojo lali di-share ya Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk ciri-ciri rumah atau usaha yang diganggu guna-guna atau santet. Ya, apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buat menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Leres. Ya, ingat nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara berdoa, beribadah, dan ikhtiar kerja keras. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, buatlah menjadi pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian di luar sana. Amin amin ya robbal alamin. Betul Ki. Iya. Mohon maaf suaranya Mas Jawir serak-serak gembreng diseret. Bindeng. Habis apa? Habis termehek-mehek. Ya. Jalinan kasih. Baik. Kita akan buka kitab Prabu. Ya, untuk mencari tahu ciri-ciri rumah atau usaha yang sedang diguna-guna ilmu sihir dan kirim santet. Jadi kalian bisa mengetahuinya dan solusi apa yang harus kalian lakukan nantinya. Betul Ki. Baik. Ya, pusara. Biasanya orang yang mengalami guna-guna atau santet di tempat usaha atau rumahnya itu akan bertanda ada bola
merah, Bola merah. teluh, Teluh. ya, yang akan menyerang rumah kamu dari atas sampai ke bawah. Biasanya teluh itu terlihat dari tetangga-tetangga, ataupun kalau misalnya kamu di tempat itu akan ada bunyi besar di bagian atap. Brak! Brak, betul. Itulah tanda-tandanya. Ada bunyi mak brak. Biasanya kan ada orang, wah saya lihat usaha kamu kemarin Ada ada bola merah. bola api di atas menuju ke usahamu. Itu seperti itu. Biasanya tanda alam menyatakan ke orang lain yang melihat, kalau tidak kamu yang merasakan bunyi itu. Bunyi itu gitu ya Ki ya. Waduh, jadi ada berbagai macam tanda-tanda yang bisa diketahui gitu, baik itu dari orang lain yang melihat tempat atau usaha atau rumah yang tiba-tiba kok ada benda merah yang masuk ke dalam rumah, jatuh dari atap gitu. Betul. Ya Ki ya. Hati-hati Rek. Kemudian apa lagi? Ya. Setelah teluh itu datang, setelah teluh itu jatuh dan guna-guna itu berfungsi di tempat usaha atau rumah kalian, seketika suhu dari rumah atau usaha kalian tiba-tiba panas. Di luar berasa dingin, kok di dalam kok merasa panas ya. Itu tanda-tanda awalnya. Jadi kayak sumuk gitu ya. Biasanya kalau misalnya di studio agak sumuk, si Oka Keling saya dekatnya dekat AC. Dia biang dari pembawa. Sepertinya itu yang tanda-tanda yang kalian rasakan. Kok cuaca seperti panas ya di malam hari. Baik, kemudian setelah itu apa Malik? Iya. Orang di tempat itu, di tempat usaha atau di tempat di rumah itu berasa tidak betah. Bawaannya pengen pergi aja. Jadi kalau misalnya situasi di rumah, orang yang ada di rumah itu bawaannya pengen jalan ke rumah teman, keluar segala macam karena itu suhunya. Betul. Tapi kalau di tempat usaha itu tadi sumuk. Dan dua, pelanggan atau customer di dalam tempat usaha itu tidak betah. Berasa bosan. Beda ya kalau ngantuk. Kalau ngantuk dia merasa nyaman. Tapi kalau bawaannya berasa bosan, terus kemudian buru-buru, itu tandanya berarti aura dalam usaha itu, aura dalam tempat rumah usaha itu tidak membuat energinya nyaman. Waduh, ini kalau seandainya yang menyerangnya di dalam rumah, tadi Kim Macan bilang bahwa si penghuni rumah atau yang berada di dalam rumah itu merasa tidak betah dan pinginnya keluar saja. Tetapi kalau yang di tempat usaha itu bisa diketahui jika si pegawai atau kalian pemilik usahanya itu merasa panas dan gerah, dan si pelanggan itu merasa tidak betah. Biasanya dia betah bisa sampai 5 jam 6 jam di salon, kok ini tiba-tiba cuma 10 menit udah buru-buru mau pergi. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian kembali lagi. Pertengkaran. Pertengkaran yang sering terjadi di rumah. Permasalahan kecil dibesar-besarkan. Itu yang sering terjadi kalau di rumah. Kalau di tempat usaha itu pertengkaran antara owner dan karyawan, dan karyawan sesama karyawan, dan karyawan sesama customer. Itu akan dibuat runyam. Pokoknya dalam bentuk pertikaian, pertengkaran gitu ya. Emosi saling disulut satu sama lain. Hati-hati ya. Kemudian kerasukan. Baik di rumah ataupun di tempat usaha. Tiba-tiba dalam rumah itu orangnya nggak pernah kerasukan, Mas Yawir. Tiba-tiba jatuh kerasukan. Begitu juga tempat usaha. Biasanya baik-baik saja, keceriaan dalam tempat usaha, tiba-tiba ada customer atau karyawan atau owner yang kerasukan tiba-tiba. Itu tanda alam. Berarti ini lebih ke ekstrim lagi nih. Ekstrim. Waduh, kalau udah mulai kerasukan berarti ini kan sudah fix gitu kurang lebihnya. Kemudian apa mana nih Kiki? Di sini ada gunung meletus. Artinya cahaya yang ada di rumah, cahaya yang ada di tempat usaha, dari penglihatan kalian itu baik-baik saja. Tidak ada lampu satupun yang putus. Atau lampu yang mati ya. Tapi kembali orang melihat rumah kalian dari jarak jauh itu seperti redup, cuma satu lampu aja. Dan tempat usaha juga seperti itu. Kamu masuk seperti kayak nggak terang ya. Seperti itu. Akan ada penggelapan cahaya
dari cahaya aslinya. Dari cahaya aslinya. Ini mungkin yang mempunyai tempat usaha atau pemilik rumahnya tidak ngeh gitu ya, Ki ya. Oh alah, Tapi jadi harus didengar dari orang lain gitu. Berarti orang lain itu yang melihat sebenarnya. melihat yang sebenarnya. Iya. Makanya terkadang kalau Mas Jawir jalan-jalan kemana ataupun apa, itu bener redup atau enggak sih? Nah, Ternyata Mas Jawir pakai kacamata hitam. alah ini. Ini salah satu ciri-cirinya juga ya, Ki ya. Ya. Kemudian apa Malik, Ki? Baik. Ya. Akan ada binatang-binatang asing yang tiba-tiba datang ke tempat rumah atau usaha kalian. Biasanya lipan, Oh, J. ya, lalat hijau yang sangat banyak, ya. Dan juga di sini seperti binatang bertanduk itu loh ya, apa ya? Oh, sing kayak kumbang gitu. Ya, betul. Ah, Itu. iya tuh. Terus dan juga di sini kelilawar. Dan terakhir burung hantu. Itu tanda-tandanya. Binatang-binatang asing yang selama kalian di rumah itu tidak pernah masuk binatang, begitu juga usaha kalian selama saya buka usaha tidak pernah melihat binatang seperti itu, tiba-tiba datang mereka. Betul. Ini yang Kimacan lihat tadi untuk kumbang yang warna hitam bertanduk itu kumbang sing anu mangani kelopo itu loh, Rek. Oh, berarti nanti si editor. Berarti. Sing ada tanduknya di sininya warna hitam itu Ki? Ya, Ki? betul. J. Kemudian Ya. Di sini ada matahari, artinya kartu orakel mengatakan suhu dalam rumah, suhu dalam tempat usaha berubah drastis menjadi pengap ya. Pengap, lembab dan juga kadang-kadang berbau amis, berbau kambing yang kena hujan terus dimasuk bandot ya. iya. Apa ya namanya? Bau khas koyo Ya. lengur Seperti itu dan bau apok. apok itu apok tapi apok bau kulit Ya, kambing basah. Tiba-tiba dia tiba-tiba terhilang. Tidak pernah berbau wangi. Oh alah jenji. Amis juga ngoten Ya. iki ya. Waduh, bau lengur. Betul. Makanya kayak adu sok kali. Baik, bacaan setelah niki nova malih niki. Iya. Di sini pasang surut yang artinya banyak sekali benda-benda yang posisinya baik-baik saja itu terjatuh sendiri dengan sendirinya. Itu bentrokan energi antara astral dan dunia. Menandakan kalau mereka sedang terancam. Mereka itu yang saya maksud itu manusia-manusia di rumah itu. Jadi ada semesta yang memberitahu melalui bentrok energi astral yang negatif gitu ya Ki ya. Dengan cara semesta benda-benda yang seharusnya nggak jatuh kok tiba-tiba terjatuh gitu ya Ki. Kemudian apa balik? Ya ini yang terakhir. Akan ada orang di dalam rumah itu yang satu yang ditujunya akan jatuh sakit duluan. Begitu juga usahanya. Usahanya kalau misalnya dalam usaha akan ada satu anak karyawan atau satu owner yang akan sakit duluan. Yang mengakibatkan tidak bisa kerja sehari, 2 hari sampai 3 hari, dan selanjutnya terpengaruhlah. Ini yang terakhir. Dari situlah mereka punya tahap-tahap tidak langsung Mas Cawil. Waduh, punya tahap-tahapnya gitu ya. Malah justru tahap yang di sini Ki Macan bilang akan menyerang salah satu yang sakit dulu. Iya, itu yang juga. Itu yang ditujunya. Yang dituju akan sakit beberapa hari, nanti akibatnya akan merembet ke yang lain-lainnya. Waduh gitu ya Ki ya. Tetapi yang tanda paling ekstrim ini tadi yang mengenai kerasukan ini benar-benar ekstrim sekali ya Ki ya. Kerasukan. Dia bisa merasukin pas pada saat seseorang sedang mandi, masuk kamar mandi, dan pada saat mau tidur. Gitu dia. Itunya berarti tak pikir kemarin Mbak Leo yang kerasukan gagal itu ternyata tidak, karena dia posisinya itu lagi berpelukan sama Mas Okakel. Gitu. Tapi kembali lagi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sudah memesan parfum Sanjagat ya, mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, jangan khawatir. Di balik doa itu semua ada media yang akan menetralisir semua parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Betul, parfum Sanjagat. Kenapa Ki Macan bilang parfum Sanjagat dan minyak kasturi? Karena parfum Sanjagatnya untuk pribadi, minyak kasturi untuk benteng rumah, Rek. Betul.
Ngerti Ki ya? Itu tujuan. Mantap. Baik, ini tadi Di balik doa ya Mas Jawir, di balik doa itu ada media yang berupa pengusiran buat mereka. betul sekali. Jangan lupa untuk doanya. Betul. Baik, ini Ki Macan untuk ciri-cirinya gitu ya Ki ya. Kemudian apalagi yang terlihat? Cukup. Saya cuma ngeliat oka doang udah. Baik Ki Macan, ini ternyata untuk sebuah ciri-ciri ya, Rek, ya. Ciri-ciri apabila tanda-tanda tempat usaha atau rumah kalian sedang mengalami gangguan untuk astral, kiriman teluh, santet ataupun guna-guna. Makanya kita isi rumah kita itu dengan energi-energi positif, jangan sampai lepas dengan energi-energi Tuhan. Betul. Terus kemudian ikhtiar tambahan pun juga harus dilakukan. Betul. Jika dengan doa kalian ternyata, mohon maaf, bukannya doa kalian tidak dikabulkan, pertanyaannya memang doa kalian itu udah tulus dan ikhlas tak? Gitu ya Ki ya. Nanti kadang-kadang aku udah berdoa di rumahku tapi kenapa tetap dapat kiriman seperti itu? Ya berarti salahkan kaliannya. Apakah doa kalian itu sudah benar di dalam hati? Apakah sholat kalian udah benar-benar khusyuk? Betul. Benar betul Ki. Nah, makanya kenapa jika kalian mau ikhtiar tambahan tidak ada salahnya, silahkan order parfum sang jagatnya Ki Macan dan juga minyak kasturinya. Ini medianya Ki Macan, tetap langkah awal harus doa dan juga niat. Insya Allah dengan energi tambahan, karena banyak yang mendoakan, tidak hanya kalian sendiri yang berdoa, Ki Macan yang berdoa secara khusus, insya Allah bisa membantu. Betul. Leres Ki? Betul. Baik, ada tambahan lagi betul? Cukup ya. Baik, ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan hari ini untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika rencana itu tidak berhasil, ubah rencana itu. Tetapi jangan pernah ubah tujuan kalian. Oh, poinnya jangan rubah tujuan. Jika rencana satu tidak berhasil, makanya harus ada rencana yang kedua. Ya. Plan A, plan B, plan C. Oh, masih banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Leres Ki? Tapi jangan kayak si Oka Keling. Oh, Dia banyak rencana tapi tidak terrealisasi. musik bukan ciri khasnya dia. Hanya ada di angan-angan. Wow. Matur nambah nuwun Ki Macan. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.